Kepada saudara-saudaraku yang mengklaim Wahabi, yang mengklaim tuduhan kepada Wahabi, ya tuduhan yang tidak beralasan, mungkin. Kemudian saya tidak akan membahas panjang tentang ini, saya tidak membahas Wahabi, cuma sepintas untuk pemirsa ketahui. Saya ingin mengabarkan, tahukah Anda siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Nah ini perlu dipelajari ulang. Dan ini sejarah sepakat, ilmu sejarah sepakat ini, nggak ada perbedaan ini. Baik, saya akan nukil yang pertama, siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun Baik, saya akan nukil yang pertama, siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1115 Hijriah atau tahun 1701 Masehi di desa Uyainah ya, sekitar 70 km kurang lebih dari kota Riyadh. Dan beliau wafat pada tanggal 29 Syawal tahun 1206 Hijriah atau 1792 Masehi, usia 90 tahun. Dan ini yang dihembuskan oleh negara-negara lain ya untuk mengisukan Wahabi. Tetapi ada sejarah lama yang terlupakan, mungkin Anda lupakan atau sengaja tidak tahu atau pura-pura tidak tahu dengan siapa yang satu ini. Ya. Dia adalah yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Lahir pada abad kedua Hijriah, dia adalah pemimpin dua negara Rustum, Al-Baidiyah di daerah Tahirat Al-Jazair. Ya. Nah, yang berdarah Persia. Dan inilah yang dikatakan Wahabi yang sangat kejam dan sangat ekstrim. Dan beliau benci kepada sunnah dan benci kepada Syiah dan jauh dari Islam. Jadi antara dua orang ini, ya, yang satu adalah ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah, yang satu adalah yang benci dengan sunnah, benci dengan Syiah, dan jauh dari Islam. Dan ini fakta sejarah. Ya, jelas permasalahannya karena dan orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Islam, dakwah tauhid, dan dakwah kemurnian, maka negara-negara yang sebutkan tadi, antara negara yang sebutkan tadi, menghembuskan isu, memasang baju lama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dakwahnya benar-benar kembali kepada syariat Islam, kepada zaman Nabi, dan mengeluarkan syariat yang berdasarkan Ahlul Sunnah wal Jamaah, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Ahlul Sunnah wal Jamaah. Jadi, paham mungkin saudara-saudara saya sampaikan, inilah dasarnya perbedaan antara Wahabis dengan Wahabi yang disandangkan oleh para yang tidak suka dengan Islam, dengan tauhid, dakwah tauhid kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kembali kita kepada daerah kita Indonesia. Jadi saudara-saudaraku, ya, kalau sudah demikian jelas perbedaannya, jadi jangan asal memutuskan, jangan asal mengklaim, jangan asal menganggap inilah yang benar dan inilah yang salah. Mari kita bersama-sama untuk melapangkan dada, ya, membuka hati untuk bisa memahami keadaan. Beginilah fakta sejarah. Jadi saya mohon kepada saudara-saudaraku, jangan tanamkan rasa kebencian di antara sesama umat Islam, karena Islam kita adalah satu, yaitu dari Islam kita adalah ajaran dari Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berujuk kepada sunnah-sunnah beliau dan hadis-hadis beliau yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kembali kita, lingkungan kita kembali ke Indonesia. Kalau kita berbicara tentang Wahabis, ya, saya bahas Wahabis sedikit dulu. Ada perkataan dari presiden kita yang pertama, Bung Karno. Ya. Bung Karno itu siapa? Ya, beliau bukan ustadz, bukan syekh, tapi beliau tahu dengan Islam.
Beliau mengerti dengan Islam. Saya mengutip dari perkataan beliau dalam judul bukunya Di Bawah Bendera Revolusi di tahun 1964, cetakan ketiga di halaman 390. Coba dengarkan. Ya. Apa kata Bung Karno? Cobalah pembaca renungkan sebentar padang pasir dan Wahabismu itu. Kita mengetahui jasa Wahabismu yang terbesar ialah ia punya kemurnian, ia punya keaslian, murni dan asli sebagaimana udara padang pasir. Kembali kepada asal, kembali kepada Allah, kembali kepada Nabi, kembali kepada Islam, sebagaimana pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita lanjutkan, ya kata beliau, kembali kepada kemurnian tak kala Islam belum dihinggapi kotorannya. 1001 tahayul, 1001 bid'ah. Lemparkan jauh-jauh tahayul dan bid'ah itu. Enyahkanlah segala barang sesuatu yang membawa kepada kemusyrikan, murni dan asli sebagai hawa padang pasir. Begitulah Islam dan mesti menjadi, dan bukan murni dan asli saja. Jadi di sini jelas bahwa ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berbeda dengan ajaran Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustam. Jadi telah jelas perbedaannya. Sekarang secara sepintas saya sampaikan bahwa yang dituduhkan Wahabi yang ekstrim, yang menganggap benar, yang mengklaim semua orang salah dan lain-lainnya bukan ajaran dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena apa? Karena dikala itu pada tahun 1803 beliau dikala musim kota Mekah hari Sabtu tanggal 9 Muharram tahun 1803 Masehi. Di sana jelas bahwa beliau tidak ada ekstrimnya, tidak ada melarang haji, kemudian tidak satu pun ranting yang patah, tidak satu pun menjadi bahan buruan, malah beliau menjamin ulama-ulama yang ada di Mekah. Jadi dengan akhlak yang mulia, dan beliau masuk ke kota Mekah dengan tawaduk, dengan rendah hati. Ya, dengan rendah hati, dan kemudian dengan betul-betul menyebarkan syariat Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah, disitulah pokok permasalahannya, bahwa di sana di kala itu putra-putra terbaik Minangkabau, ya, yang bernama Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piobang berada di kota Mekah. Nah, disinilah pokok permasalahannya. Kenapa saya singgung tentang Wahabi? Disinilah pokok permasalahan, karena putra terbaik Minangkabau kita melihat dan menganalisa betapa indahnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, disitulah mulai tertarik mereka dan belajar dan duduk di majelis-majelis yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya setelah di akhir tahun 1803 ketiga haji ini pulang ke Ranah Minang. Nah, disitulah awalnya haji ini, dan beliau adalah yang disebut dengan ulama pembaharuan. Mungkin yang terkenal nanti dalam sejarah Minangkabau yang akan mencetus adanya yang dimaksud dengan perang Padri. Ya, saya putus sampai di sini dulu, kita cut ya. Tentang sampainya pulangnya Haji Miskin, Haji Piobang, Haji Suwani ke Minangkabau tahun 1803. Kita kaitkan dengan yang lain. Karena kita membahas perang Padri, ya, kita harus tahu dulu apa itu Padri. Ya, apa itu Padri? Dalam istilah bahasa, ada yang mengatakan Padri itu berasal dari bahasa Portugis. Ya, bahasa Portugis itu padre. Padre itu adalah perkataan kepada bapak atau gelar yang diberikan kepada pendeta. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, padri itu ada yang berpendapat namanya
Pedir, artinya nama sebuah pelabuhan atau sah bandar di pesisir utara Aceh, tempat transitnya jemaah haji Indonesia sebelum berangkat ke kota Mekah. Ini ada dua pendapat apa itu Padri. Ya, pada abad awal ke-19, orang di Minangkabau tidak tahu dengan apa itu Padri. Yang tahu adalah golongan hitam dengan golongan putih. Ya. Nah, golongan putih inilah yang dimaksud orang-orang sejarah dengan orang-orang padri. Nah, ini dia. Ini yang dimaksud dengan orang-orang padri. Jadi, jangan salah persepsi, wahai saudaraku, wahai adik-adikku, kuala muda, para nenek mama, dimanapun Anda berada, pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan Anda memikir bahwa perang padri itu perang adat melawan perang agama. Ini suatu pemahaman yang keliru. Ya, ini pemahaman yang keliru, saudara-saudaraku. Kenapa? Karena tidak ada perang antar adat dengan agama. Ya. Karena apa? Orang adat beragama. Dan orang agama pun beradat. Jadi orang adat itu hidup di lingkungan beragama. Dan orang agama pun hidup di lingkungan orang yang beradat. Mana ada perang adat dengan agama, wahai saudaraku. Perlu kita belajar lagi lebih dalam. Ini yang perlu saya luruskan yang pertama. Yang kedua, apa cekal bikalnya terjadinya peperangan di Minangkabau? Ini perlu yang saya luruskan. Mungkin ini nanti akan saya sebutkan penulis-penulis yang tidak bertanggung jawab, ya, yang sangat batil dan sangat membalikkan fakta 180 derajat, insya Allah untuk nanti akan saya sebutkan siapa-siapa penulis-penulisnya, apa buku-bukunya di Indonesia, ya, dari mana dia mengambil referensi, nanti akan saya sebutkan. Nah itu. Jadi tidak ada. Ini awalnya peperangan Padri ini karena tingkah laku beragama, ya, antara ajaran Syiah dengan ulama pembaharuan. Nah ini dia pangkal sekali. Sebab, nah, jadi inilah tingkah laku sehari-hari atau menghadapi agama antara golongan Syiah, peninggalan Syiah dengan ulama pembaruan adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tahu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, ya, mama-mamaku, adik-adikku, ya, kuala muda, bahwa ya, ranah Minang ini awalnya adalah Syiah. Agama Syiah terbukti dalam Sakti Bukit Marapalam di tahun 1674. Ya, yang pernah saya bahas sedikit, singgung sedikit, bahwa perjanjian di antara perjanjian Sakti Bukit Marapalam itu adalah bahwa mazhab Syiah diganti dengan mazhab Syafi'i beriktikad Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini membuktikan bahwa sebelumnya adalah ajaran Syiah. Maka dari itu jelas untuk awalnya ini, jadi pembahasan saya sejarah ini baru saya mulai dari pulangnya Haji Miskin dari kota Mekah tahun 1803 sampai ya pulangnya haji yang bertiga, kemudian kita masuk dengan penamaan Padri. Dan awal terjadinya pecah perang saudara di ranah Minang. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mungkin pada saat ini dalam video pertama ini, ya saya cukup itu yang saya sampaikan. Tapi jangan khawatir, tunggu video saya yang selanjutnya, kita akan masuk dengan sejarah perang Padri. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih terkurangnya saya mohon maaf. Ya, sallallahu ala nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mak. Ya. Tanya, Mak. Nah, boleh. Mas Minang enggak mana? Minang. Nah, jadi. Kalau bertanya enggak usah Mas Minang, Mak. Ya, bisa. Yang seperti Mama ceritakan tadi itu tentang panjang lebar tentang sampai beberapa 4 negara dari luar Indonesia. 5 negara, ya. 5 negara Indonesia. Salah satunya Indonesia, ya, yang menyampaikan bahwa Wahabi ekstrim. Ya. Jadi seperti Mama ceritakan tadi itu, Wahabi sesungguhnya adalah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab, ya, murni tentang keislaman, bahkan sampai ranting sendiri tidak patah loh, Mak. Ya. Nah, jadi begitu murni Islam masuk ke dalam ranah Minangkabau. Tapi kenapa Mak perkataan Wahabi itu disandarkan kepada orang-orang yang betul-betul jelas-jelas murni keislaman juga? Apa tujuan latar belakang dari orang-orang tersebut untuk menyampaikan Wahabi itu ekstrim, Mak? Nah, itu yang ingin penjelasan, Mak.
Jadi pertanyaannya kalau kita ulas dengan bahasa Indonesia, biar pemirsa tahu dimanapun dia berada kan seperti itu. Jadi apa latar belakangnya para negara-negara itu mengunculkan Wahabi, malah mencap Wahabi itu dakwah yang berbahaya, ekstrim, radikal, kan seperti itu kira-kira. Baik, sebetulnya begini, kita tahu bahwa negara-negara jajahan seperti Inggris itu ada negara jajahannya, ya, di Mesir. Prancis ada negara jajahannya di Afrika Utara, ini umpama salah satu contoh. Kemudian Mesir, ya, Italia juga ada negara jajahannya di Libya. Kemudian Belanda ada negara jajahan juga di Indonesia. Nah, karena dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini betul-betul dia mencintai Allah dan Rasulnya, betul-betul dia kembali kepada tauhid yang murni syariat Islam, dianggap berbahaya oleh orang-orang kafir tersebut, musuh-musuh Islam. Jadi musuh-musuh Islam ini dianggap berbahaya dan dianggap akan menyatu, akan menggulingkan dan menguasai lagi daerah jajahannya. Maka dari itu kayak di India contoh, India, Inggris membuat tandingan nama Ahmadiyah. Barang siapa yang tidak ikut Ahmadiyah berarti dia tuh Wahabi, ekstrim. Tetapi isu ini sayangnya, anehnya, dia tidak sadar bahwa orang mengetahui bahwa baju lama dipasangkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi yang dipasangkan itu baju siapa? Baju Abdullah, ya, Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, dipasangkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, jadi Pak, mungkin waktu itu orang kan nggak tahu mungkin seperti itu maksudnya. Tapi akhirnya kan terbuka. Jadi karena kebencian, dia takut, kecemasan, ya, dalam sejarah itu kecemasan akan berbangkitnya dakwah tauhid, maka diisukanlah, dihembuskanlah isu-isu fitnah-fitnah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, termasuk juga di Indonesia. Nah, umumnya di Ranah Minang. Ranah Minang yang dicap Wahabi, Tuanku Imam Bonjol misalnya. Tuanku Imam Bonjol Wahabi. Padahal dalam catatan dalam satu buku, saya buka salah satu bukunya, namanya bukunya Tengku Rau. Ya, Tengku Rau ini penulisnya Onggang Perlindungan. Dan dia mengambil referensi dari Belanda. Ya, dan membalikan fakta sejarah itu 180 derajat. Nah, coba bayangkan. Sebetulnya tidak sesuai apa yang dibicarakan Onggang Perlindungan. Dan ini telah dibantah oleh Buya Hamka dalam bukunya, kalau saya tidak salah, antara Khayal dan Hayalan Tengku Rau. Jadi Buya Hamka telah membantah buku Onggang Perlindungan tadi. Jadi mungkin itu yang bisa kita jawab, karena kebenciannya terhadap dakwah sunnah, dia takut akan terlepas dari